Selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 22 Oktober 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar After edisi kemarin 21 Oktober. Ada cukup banyak yang masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia memberikan ide untuk pembahasan After malam ini. Nanti kita akan coba membahas satu persatu. Ya, baik. Kita mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah mendapatkan manfaat dari Yev Talk, dukung kami dengan klik like. Oke, kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG sempat turun ke 7.700, masih di 7.700 ya. Pergerakannya relatif flat. Berarti ini belum ada perubahan ya, belum perlu kita berikan update. Jadi masih sama dengan pembahasan di stock call maupun di F-Talk sebelumnya. Kita lanjut ke pembahasan saham ya. Yang pertama, mohon analisa saham IS untuk investasi, apakah fundamentalnya masih layak? Terima kasih, salam sehat selalu Pak Yev. Oke. ISPAC sepertinya masih secara fundamental masih layak ya. Di pembahasan terakhir kita pernah menyampaikan bahwa kita belum melakukan buyback di saham ISPAC di Pierce ya. Pierce menjual saham ISPAC beberapa bulan yang lalu ya, sebelum 2024 ya, 2023 akhir, dan sampai dengan saat ini ISPAC sudah mengalami penurunan ya. Dari distribusi terakhir kita di bulan Desember, kebetulan memang tepat di puncak ya, bisa dikatakan seperti itu. Di 150-an kita keluar, sebelumnya di 160 dan sebagainya ya. Nih, kita tunjukkan ya, di bulan Desember kita keluar. Puncak kenaikan saham ini memang berada di akhir tahun lalu. Waktu itu kita jual bukan karena fundamentalnya tidak layak ya, tetapi memang secara target, seperti yang kami sampaikan, ketika sebuah saham itu naik ke target, kemungkinan besar akan dijual ya. Saat ini setelah kami jual sudah turun sekitar 31%. Ini bicara harga saham dulu ya. Nah, dia sampai dengan saat ini kalau tidak salah Pierce belum melakukan buyback di saham ini, dan kalau tidak salah juga saat ini, hari ini, melakukan akumulasi saham-saham yang menarik ya, tentunya secara fundamental di sektornya yang sama dengan ISPAC. Nah, kalau kita lihat di sini fundamentalnya terjadi koreksi ya, karena memang peak performance dari saham ini merupakan saham yang cukup terapresiasi setelah pandemi, orang liburan dan sebagainya, setelah lockdown dan sebagainya. Nah, itu puncaknya itu sudah terjadi ya tahun kemarin, sehingga di tahun 2024 ini terjadilah yang namanya koreksi di fundamental ini. Masih belum merubah status saham ini ya, namanya fundamental itu bisa koreksi juga ya, tapi kita harus tahu koreksinya itu bersifat wajar atau tidak. Nah, kita lihat di sini terjadi penurunan dari atas sampai dengan bawah ya, dimana perkiraan di 2024 itu turun ya, dari 106 miliar menjadi 103, itu masih di atas 100 M dari revenue. Kemudian untuk laba bersih ini juga masih akan turun di 35, itu proyeksinya 35 miliar, artinya koreksi yang wajar. Nah, dengan demikian fundamental yang masih turun ini memungkinkan untuk saham ini di harga saat ini 116 masih akan melanjutkan penurunan
yang sudah kami bahas mungkin sebelumnya, mungkin Anda juga sudah melihatnya. Kalau belum, Anda bisa buka di Telegram. Semua analisa kami, mau itu benar mau itu salah, semuanya ada di Telegram. Anda bisa cari ketik kode sahamnya, nanti akan ketemu pastinya. Kami akan melakukan buyback jika saham ini sudah turun paling tidak di 100, dimana itu adalah harga beli kita beberapa tahun yang lalu di 90-an ya, 90-80-an. Dengan fundamental yang koreksi wajar, jika kita diberikan kesempatan penurunan harga saham ini mendekati akumulasi kita, dan ini ya penting itu, di portofolio kita memang membutuhkan saham yang seperti ISPAK, ya kita akan buyback. Jika tidak, ya kita tidak akan buyback. Tetapi kalau pertanyaan apakah fundamentalnya layak, masih layak. Apalagi kalau harga sahamnya bisa turun ke bawah lagi, di 100 misalkan, di bawah 100 lebih bagus lagi. Ya, gitu. Oke. Dari sisi profitabilitas sepertinya masih dipertahankan ya, dengan kondisi saat ini kita lihat ya. Sepertinya masih dipertahankan di 30-an%, ini masih tergolong bagus. Ya, masih dipertahankan. Ya, sedikit-sedikit turun tetapi masih tergolong berada di level yang ideal untuk ISPAK, memang segitu ya profitnya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ya. Malam Pak ya, mohon bahas BRIS untuk trading, bagusnya masuk di harga berapa untuk trading ya, risk rewardnya berapa persen. Terima kasih, sukses dan sehat selalu Pak Yef dan tim. Terima kasih doanya. Kita lihat BRIS untuk trading ya. Beberapa waktu yang lalu kita distribusi di peers juga, tetapi kita masih pegang saham ini. Nah, untuk trading ya oke-oke aja sebenarnya, setinggi apapun sahamnya. Kalau kita plan kita adalah trading dan Anda mematuhi trading plan, ya aman-aman aja, baik-baik aja. Tapi untuk invest tidak ya, untuk saat ini sangat tinggi. Kalau di luar sana mungkin kalau misalkan dia punya posisi pasti dibagus-bagusin supaya dia bisa keluar. Kalau kita enggak, kalau kita punya barang dan kita posisi profit, kita nggak akan suruh orang beli ya, karena kita nggak mau penonton kami untuk kita exit gitu ya. Nah, kalau kita punya dan kita sudah posisinya sudah profit dan kita mau jualan, kita akan kasih tahu. Kalau ada yang nanya sih, kalau nggak nanya kita nggak kasih tahu gitu ya. Nah, ini saham kita bahas terakhir potensinya bisa ke 4.000 ya untuk jangka menengah mungkin ya, sehingga kita masih mempertahankan posisi beberapa ya PV di saham ini. Untuk teknikal jangka pendek, saham ini masih dalam proses koreksi ya, yang mana koreksi ini akan butuh beberapa waktu mungkin, sehingga untuk trading kita harus berekspektasi pada kondisi yang saat ini ya. Kalau sahamnya sedang konsolidasi, ya ekspektasi kita ya di area konsolidasi itu ya. Dengan saat ini saham ini masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan ke support terdekat, yaitu di 2.900. Jadi ini 3.000 dan level 3.000 ini masih dalam pengujian lah menurut saya ya. Jadi mungkin butuh beberapa waktu pengujian. Nah, kalau Anda mau trading di saham ini, saran saya ya nunggu di support di 2.900. Kalau targetnya untuk swing trading jangka pendek ya mungkin di 3.080 sampai dengan mungkin bisa di 3.200. Itu ya cukup ya sebenarnya. Kalau kita nggak muluk-muluk dari saham BRIS ini juga relatif pergerakannya cukup moderat ya, kita tidak bisa berekspektasi jangka pendek itu bisa profit besar-besaran seperti halnya kita berinvestasi ya, karena saham ini ya cukup berat juga untuk digoreng gitu ya, kalau katakan mau digoreng ya gitu. Oke. Malam Pak, tolong bahas RAAM untuk swing. Oke. Kita lihat masih turun ya saat ini. Kalau kita lihat dari sini nah ini masih mengarah ke bawah, artinya swing yang berjalan ini adalah swing turun. Jadi kalau kita mau trading di saham ini harus tunggu di support selanjutnya di berapa, kita lihat dulu ya. Ini terakhir pembentukan support di 400 390 ya.
Mungkin di situ kita bisa coba untuk tunggu di situ untuk swing trading. Oke, cukup ya. Pak F, mohon analisa SMRA untuk swing, apakah menarik, entry TPSL-nya bagaimana? Oke. Untuk swing trading ya. Oke, saat ini saham SMRA sudah cukup tinggi ya, dan swingnya sekarang ini yang berjalan swing turun ya. Relatif pergerakannya relatif moderat ya, pergerakan yang bisa dikatakan tidak terlalu signifikan ya. Mungkin untuk saat ini bisa ditunggu turun lanjut ke support trend yaitu di 655, dan kebetulan memang di sini terbentuk sebuah level yang mana sebelumnya menjadi resisten ya, setelah breakout dia spike dan gap up ya. Artinya ini level ini bisa diuji kembali. Nah, di harga tersebut Anda bisa dapat potensi profit di area konsolidasi ini, di middle area itu 5% di 685. Kalau Anda bisa dapat di 655, TP-nya di 685 atau 690, kemudian TP keduanya ada di 730 ya. Itu untuk swing trading dengan risk tentunya yang sangat Anda bisa batasi dengan seminimal mungkin di bawah moving average ya, di 640, karena moving average ini bergerak selama semakin hari ya semakin naik ya. Tapi sementara ini kita lihat di 630 atau 640 itu bisa menjadi level proteksinya ya, cukup menarik kalau Anda bisa dapat di harga tersebut. Lanjut, Pak mau tanya, aman potensial naik ke berapa kalau keluar dari konsolidasi, kalau turun potensi ke berapa? Terima kasih. Oke, kita lihat sekarang sedang konsolidasi gitu atau gimana? Oke, kita lihat di sini konsolidasi ya, memang konsolidasi, dan untuk trading ya ini ya. Oh, kalau cuma tanya teknikal aja, jika dia keluar dari konsolidasi artinya dia breakout dari resist konsolidasi, dia bisa kemana gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa beberapa kali dia memang breakout ya, tapi false ya. Dan ini mungkin juga berhubungan dengan tren ya. Ketika sebuah harga saham itu naik di dalam tren turun, katakanlah pullback gitu ya, dengan kecenderungannya masih turun, breakout itu sangat besar probabilitasnya untuk gagal, atau kata lainnya ya false breakout gitu ya. Jadi kalau kita menerapkan strategi buy on breakout itu harus hati-hati ya kan. Hati-hati itu ya, kalau misalkan false breakout memang terjadi ya harus siap keluar gitu, jangan ditahan. Kalau ditahan Anda bisa dibawa turun gitu ya, atau dibawa konsolidasi lebih panjang lagi gitu. Nah, kami di private trading room kalau menerapkan buy on breakout itu biasanya akan lebih sering di dalam kondisi tren naik. Kan dalam tren naik itu ada yang namanya koreksi ya. Nah, koreksi misalkan dia koreksi konsolidasi, kemudian dia breakout resist, artinya tren ini kan naiknya akan berlanjut ya. Kita ikutin untuk swing gitu ya. Nah, kalau posisinya downtrend, nah bisa sih, bisa. Tapi itu tadi ya, kalau tidak disiplin bisa meeng ya, nyangkut ya. Gitu. Makanya menerapkan strategi buy on breakout itu harus tahu apa kondisi secara umumnya seperti apa. Jika dia trennya turun, menurut pengalaman saya dan data yang kami miliki, buy on breakout itu akan sering gagal ya. Bisa berhasil, bisa, tapi akan sering gagal ya. Tergantung juga sih, nanti kita lihat dari kecenderungan dia itu masih memiliki ruangan naik atau tidak dan sebagainya ya, kita harus lihat. Tapi kalau kita buta-butaan, kalau buy on breakout di dalam downtrend, tren turun, lebih cenderungnya false ya. Nah, ini sudah terbukti di beberapa kali saham ini breakout tapi balik ke area konsolidasi lagi, dan bahkan sempat dibanting turun ya. Nah, ini kalau buy on breakout mungkin bisa Anda TP di 133, kan pertanyaan akan kemana? Di 133 sampai dengan EMA 60 ya di 148. Sementara ini memang di sini ada area resist ya.
gitu. Kalau dapat di situ ya, misalkan kita sudah buy on breakout di 120, kita ya sell on strength gitu ya, atau kita take profit dulu di situ. Oke, lanjut. Maaf Pak, mohon bahas saham Java untuk swing trading, entry di mana, dan jika untuk invest bagus secara fundamental. Terima kasih Pak. Kita akan jawab satu aja ya Pak ya untuk trading, karena saya takut menjadi salah jawaban saya. Jadi misalkan kita jawab trading, oh bisa dibeli, oh fundamentalnya bagus, ya ternyata kan namanya investasi itu jangka panjang, bisa aja dibawa turun dulu, nah nanti Anda tidak siap dan sebagainya ya. Makanya kita selalu menekankan untuk konsultasi itu harus spesifik. Anda harus tahu tujuan Anda itu di saham ini mau ngapain gitu. Jangan sampai merubah strategi di tengah jalan, bisa tersesat ya, bisa tersesat karena perbedaannya sangat signifikan. Yang kita lihat itu akan berbeda sekali. Kemudian juga kemampuan kita juga beda dalam trading dan investasi, itu orangnya beda-beda ya. Jadi kalau orang yang lebih ke trading itu kan orientasi jangka pendek ya, mereka mencari saham yang naik jangka pendek, sedangkan investasi itu kan bicara jangka panjang. Tentu saja jangan bicara fundamental seperti apa, kalau dia turun segini harus ngapain gitu ya. Jadi satu dulu swing trading ya, kita coba lihat. Bukan saya nggak mau, bukan ya, tetapi saya nggak mau salah nanti. Loh Pak, katanya dulu investasi juga boleh. Jadi misalkan saya beli, sahamnya turun, saya hold untuk investasi. Nah nggak bisa gitu masalahnya. Trading ya trading, invest ya invest gitu ya. Jangan tanya di dua. Karena kita cuma pingin mengedukasi juga agar Anda itu konsisten dengan plan. Ya kalau dirubah-rubah, waduh nanti hasilnya bisa acak-acakan ya. Nah kalau untuk swing trading saham ini bisa ya untuk saat ini, karena sepertinya untuk jangka pendek menengahnya dia swingnya lebih ke swing naik ya. Meskipun ini dalam prosesi koreksi, Anda mungkin bisa coba untuk buy on weakness, masih memungkinkan karena di bawah juga ada gap ya di 1495 atau di 1500 ini bisa untuk area untuk buy on weakness dengan stop loss di bawah 1410 ya. Kalau Anda bisa dapat di saat ini risknya itu sudah 10% risk technical. Risk technical itu ketika level tersebut tercapai ya, kondisi teknikalnya berubah. Kalau risk yang kita batasi sesuai dengan profil kita itu belum tentu. Makanya ya kalau kita kan pengennya gini, kalau kita cut loss sahamnya turun ya kan, turun lebih dalam daripada cut loss kita sehingga kita bisa buy. Tapi kalau misalkan risk teknikalnya ternyata sangat jauh dan kita memang pengen trading di saham ini, ya kita harus legowo jika saham ini setelah kita cut dia malah naik lagi, karena kita tidak menggunakan risk technical sebagai batasan resikonya ya. Nah makanya Anda bisa coba buy on weakness di 1495 karena di level tersebut terdapat gap yang mungkin saja akan ditutup dulu sebelum dia melanjutkan swing naiknya ini ya. Dengan stop loss di 1390 itu Anda dapat sekitar 5% lebih sedikit ya. Kalau Anda mau monggo, tapi kalau Anda wah saya nggak mau Pak, loss 5% nggak mau, saya 1% aja nggak mau, nah itu ya jangan ya. Karena ini jika dia turun ke sini berarti dia bisa turun lanjut ya ke bawah 1280 ini, Anda bisa buyback gitu di situ. Tapi kalau nggak mau ya gimana ya, susah juga ya gitu, karena ini posisinya saat ini memang sudah cukup naik ya. Swing idealnya memang di EMA 60 ini ya. Kalau kita lihat pelajari ini beberapa kali dia rebound ya, kita bisa coba untuk beli ketika dia mendekati EMA 60. Semakin dekat semakin baik ya kan, itu semakin kecil risknya artinya gitu kan. Nah, selama dia masih proses swing naik kemudian dia terjadi penurunan, jangan kita malah takut ya, malah itu waktunya mungkin untuk membelinya gitu ya. Kebanyakan orang kalau dikasih turun malah takut ya. Kita rekomendasikan sahamnya turun malah nggak mau beli gitu ya. Giliran sahamnya ketika kita rekomendasikan sahamnya naik, wah Pak saya ketinggalan, nah repot juga gitu ya. Jadi kalau misalkan saham ini dikasih turun di 1495 itu sudah cukup bagus
meskipun risknya memang di atas resiko, toleransi risiko yang ada di private trading room. Jadi ya silahkan. Oke, lanjut ya. Oh ya TP-nya mungkin untuk swing bisa di 17.700 karena di situ memang ada resist ya 1700-an ini. Kemudian kalau kita melihat dari sini 0,6 itu di 2200. Wah, cukup tinggi ya, di 1680 TP1, kemudian TP keduanya bisa di atas 2000. Itu swingnya mungkin akan berada di sana di 2000-an. Ingat ya, ada proses ya, nggak besok tiba-tiba di situ. Lanjut. Payep mohon advice saham BLES untuk invest long term. Mohon analisa fundamentalnya, baiknya masuk di harga berapa. Sehat selalu Pak Yep dan tim, semoga berkah dan dimudahkan selalu. Amin. Terima kasih doa-doanya. Senang rasanya bisa mendapatkan doa yang baik-baik seperti ini ya. Kita coba untuk memberikan apa yang kami miliki, apa yang kami punya. Tidak ada yang kita kurang-kurangi, kita tambah-tambahi. Yang kita lihat naik ya kita ngomongin naik, yang kita ngelihat turun ya kita ngomongin turun, entah itu benar atau salah. Ya kita coba memberikan apa yang kita lihat. Nah ini sayangnya mohon maaf sekali tidak ada data di sini ya. Jadi Anda bisa coba kalau mau konsultasi terkait fundamental investasi, pertama Anda mungkin langkah pertama adalah melihat analisa sebelumnya di Telegram. Kemudian jika memang sudah pernah dibahas dan laporan keuangannya belum update, misalkan terakhir dibahas itu beberapa waktu yang lalu menggunakan kuartal 2. Kemudian kuartal 3 belum rilis, berarti masih sama jawaban saya. Nah, kemudian misalkan belum, Anda cek di TradingView ini datanya ada atau tidak. Kalau tidak ada, mohon maaf. Ya, mohon maaf saya tidak bisa berkomentar apapun, tidak bisa bilang ini bagus ataupun jelek tanpa adanya data. Kita bilang ini layak atau tidak layak, itu harus memang ada jelas ada datanya, ya. Gitu. Jadi kalau tidak ada datanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kita tidak bisa membantu, gitu ya. Di TradingView ini harus ada datanya dulu. Karena kita pakainya TradingView, kita nggak mungkin buka laporan keuangan ya. Karena di TradingView ini informasinya sudah cukup inilah membantu kita untuk mempermudah kita. Kan ini Jeff Talk ini kan singkat ya pembahasannya. Jadi mempermudah kita nggak perlu hitung-hitung lagi, kita lihat angkanya udah tahu gitu ya. Nah mohon maaf ya, bisa coba saham yang lain, mungkin nanti kita bisa coba untuk bantu. Oke, siang Pak, mau tanya saham cuan apa masih potensi naik, target kenaikan bisa ke berapa, support di berapa untuk stop lossnya. Oke, untuk trading berarti ya. Nah ini terakhir pembahasan terakhir di gap ya, gap 8.800. Ini ada 2 TP ya, di 9175 sampai dengan 10.200. Namun kita harus tahu juga bahwa saham ini memang sudah kita belum bisa bilang saham ini lanjut uptrend ya. Makanya untuk targetnya kita akan coba lihat di 9.150 ini. Jadi harga saat ini itu masih ada sekitar 9%-an. Jika ini dilewatin, baru kita akan bicara hal yang lebih tinggi lagi ya. Oke, saat ini risknya kalau Anda mau proteksi, misalkan Anda baru beli di harga saat ini, tapi bagusnya kalau Anda bisa dapat di harga 8.000-an, 8.000 ya, itu akan lebih menarik. Dari sisi upside juga akan di atas 10% tentunya. Kemudian secara risk, secara teknikal itu di angka itu di 8.000, 8.025 atau 8.000 itu sekitar 8%-an sih. Itu sudah sangat tinggi. Kalau Anda mau sedikit ya menunggu harga yang lebih rendah misalkan dan memungkinkan di 7.800 itu bisa, tetapi sepertinya kalau cuan turun ke situ probabilitas untuk naik lebih lanjutnya akan mengecil secara rasio probabilitasnya. Kenapa begitu? Karena MA60 ini kembali harga kembali tutup di bawah MA60 ya, kembali turun di bawah MA60 itu akan men-trigger ya, saya nggak bilang price makernya pakai MA60 ya, tetapi yang sudah lah misalkan ini ya harga gap down turun ke MA60 langsung seperti ini ya, ini juga seperti ini gitu.
MA60 ini kami pakai sejak 2016 bulan Desember ya. Yeftalk ini pertama kali kita tayang di YouTube. Sampai sekarang kita masih pakai. Tapi kita nggak pakai ini ya untuk trading di swing trading, di private trading room pun kita nggak pakai ini. Tapi kita pakai secara konsisten di Yeftalk aja. Ya, gitu kira-kira. Malam Pak F ada statement bahwa fundamental tidaklah penting dalam menentukan saham yang akan diinvestasikan, toh harga selalu dimainkan oleh bandar. Bagaimana pendapat Pak Yef mengenai itu? Kalau menurut saya fundamental dalam berinvestasi itu penting ya. Dan saya setuju bahwa harga saham itu memang ada price makernya yang disebut ya bandar gitu. Tetapi kan kita harus memilih ya, saham itu kan banyak. Nah dari situlah kita tahu mana yang baik menurut kita. Nah, baik itu setiap orang kan beda-beda, tetapi bukan berarti analisa fundamental itu tidak penting. Menurut saya penting untuk apa? Ya untuk membantu kita memilih saham yang baik secara bisnis, secara resiko kebangkrutan, kita tahu bagaimana profitnya dia, dari mana asalnya, itu penting sih. Meskipun ya kita mencari capital gain dari kenaikan harga sahamnya. Tapi kan ini bicara jangka panjang, namanya harga saham kan nggak naik terus-terusan. Kita bicara harga saham lah yang beberapa tahun yang lalu naik seperti saham Bank Digital, Arto, ataupun sahamnya grup Sinarmas seperti TKIM, YNKP, atau saham BUMN ya, Kimia Farma atau Indofarma gitu ya, atau saham-saham yang dulu-dulu bubble-bubble itu juga tanpa fundamental seperti Inaf itu berapa ribu kali PI-nya. Tapi kita nggak pakai PI sih, tapi fundamental tuh begini loh. Fundamental tuh kita tahu bisnisnya ini seperti apa, marginnya seperti apa, kesehatannya seperti apa, ada risiko bangkrut atau tidaknya. Jangan sampai kita cuma melihat harga saham yang sedang naik gitu ya. Itu menurut saya sih, tapi saya tidak mau menyalahkan orang yang bilang seperti itu, yang bilang analisa fundamental itu tidak penting. Kalau dirasa itu Anda untung tanpa menganalisa fundamental, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Saya kan bukan hakim atau Tuhan yang mengatakan ini yang benar seperti ini, yang salah seperti itu. Yang tahu ini menguntungkan atau tidak kan masing-masing orang. Yang kami jalani untuk investasi ya harus melalui tahapan analisa fundamental tentunya, agar kita memegang saham itu ya ada rasa tenang dan nyaman ya, karena kita bicara jangka panjang. Memang ada saham yang kita pegang beberapa waktu, beberapa bulan kemudian sahamnya naik gitu ya. Ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kan kita tidak sekonyong-konyong melihat harga sahamnya aja, tetapi kita melihat fundamentalnya seperti apa juga sebelum kita beli gitu ya. Jadi sekali lagi saya tidak mau menghakimi orang, oh ini sesat, ini tidak benar dan sebagainya, karena saya bukan Tuhan, saya bukan hakim yang berhak menghakimi orang, mengejudge orang ini benar atau salah. Tapi saya akan menyampaikan apa yang saya lakukan aja. Yang saya lakukan ya, yang kami lakukan di Jeff Advisor tentunya sesuai dengan kebutuhan. Kalau di private trading ya tidak butuh untuk analisa fundamental, karena fundamental itu kan update-nya juga jangka menengah ya, kuartalan, semesteran, tahunan gitu ya. Nah itu tidak cocok kalau kita mau trading pakai itu gitu ya. Kalau kita trading kan paling berapa hari sih, kita beli jam 10, besok pagi kita jual lagi, bisa aja seperti itu. Jadi nggak perlu. Dan pun dalam trading kami tidak menggunakan bandarmologi. Kalau kita diasosiasikan dengan bandar gitu ya, kita harus bandar. Kami tidak menggunakan bandarmologi dalam trading ya. Tapi bukan berarti kita bilang bandarmologi itu sesat dan sebagainya ya. Sekali lagi, kami pernah punya pengalaman di sekuritas dan kami pernah berhubungan langsung dengan price maker. Jadi kami tahu bagaimana mereka bekerja, sehingga ya kami rasa kami ingin mensimpelkan pekerjaan kami untuk merekomendasikan saham itu biar tidak sulit ya. Ya kita menghilangkan apa-apa yang menurut kami tidak perlu gitu ya. Karena ya misalkan kita membaca bandar itu menggunakan Broksum, ya sudah saya jelaskan bahwa Broksum itu tidak bisa membaca itu. Ya, saya aja yang bukan press maker ya, kroco, butiran debu, uang saya sedikit, saya aja sering kok menukar saham, menukar barang antar sekuritas. Ya, sekuritas saya A, barangnya saya pindah ke sekuritas B, itu sering gitu ya. Jadi orang kalau
ngapalin saya pakai sekuritas BNI itu misalkan. Oh si Jeff beli saham ini lewat BNI, besok dia kalau sudah jualan pakai BNI juga. Enggak, saya bisa jualan pakai Mega atau pakai iPod atau pakai Bahana, ya suka-suka saya, ya gitu. Jadi seperti itu, ya saya pun tidak mau bilang Broksum, membaca Broksum itu salah. Bisa bener-bener aja, Anda profit pakai aja, ya. Mau pakai analisa arah angin, mau analisa arah air, ya. Selama itu profit, selama itu menguntungkan untuk Anda, silahkan. Tetapi ya pesan saya jangan dibentrok-bentrokin gitu loh ya. Kalau pakai itu ya udah pakai aja, nggak perlu bilang si ini sesat, si itu nggak bener gitu, nggak perlu ya. Kita yang jalani, kita yang menikmatinya gitu ya. Jadi ya kita harus respect dengan yang lain, apapun itu yang selalu saya diajarkan sejak sekolah dulu ya. Kalau ada temanmu yang begini ya, dia melanjalan itu, ya udah hormati aja, respect aja. Nanti orang lain akan menilai kamu bener apa salah gitu ya. Jadi kita nggak usah memusingkan ada statement begini bagaimana ini. Kalau kami ya, investasi itu kan proses pembelajaran yang terus menerus. Nanti akan ada jawabannya sendiri. Anda akan menemukan jawabannya sendiri. Ini penting, tidak penting, perlu dan tidak perlu ya. Oke. Jadi ya begitulah kira-kira tanggapan saya. Malam Pak ya, hari ini Goto sudah kembali di atas 70 sesuai prediksi di F-Talk sebelumnya. Selanjutnya bisa naik ke berapa Pak? Kita lihat ya. Sepertinya sudah kita sampaikan kemarin di 75. Sebentar, kita cek dulu ya. Kita juga lupa ini berapa targetnya sebelumnya. Karena ya kan banyak yang dibahas ya di F-Talk ini. Udah agak lama ya kita bahas Goto, terakhir berapa minggu yang lalu ya, ketika dia mulai naik di di 60-an ya, 69 kalau tidak salah. September kita bahas terakhir. Nah ini ya 100. Nah ini Anda bisa cari, temukan di sana potensinya ke 100 ya lanjutannya. Jadi untuk saat ini menurut saya belum ada yang perlu dirubah. Oke, jadi potensinya akan mengarah ke 90 area ya, sampai dengan 100. Area itulah kira-kira untuk kelanjutan setelah 70. Oke. Lanjutnya. Pak tanya saham PTRO, target kenaikan selanjutnya bisa ke berapa Pak? Jika mau trading baiknya tunggu di berapa Pak? Kita lihat. Tadi saham-saham grup ini naik ya. Oh sudah naik 19% nih. Kalau kita ya nunggu paling di 15.000 ya. Dikasih atau tidak ya saya tidak tahu. Untuk saat ini mungkin masih bisa naik ke 20.000 ya saham ini. Karena ini masih belum selesai ya. Kalau selesai itu kan nanti sudah pasti ada tandanya ya. Gitu. Tidak ujuk-ujuk terus downtrend gitu ya. Ini sahamnya ada proses naiknya. Ya, nanti mungkin dia flat dulu, kemudian downtrend. Sekarang ini masih mengarah naik. Nah, semoga kalau Anda mau masuk, mungkin kalau saya akan nunggu di 15.000, entah dikasih atau tidak. Kalau tidak dikasih ya saya trading saham yang lain. Gitu ya, kalau saya seperti itu. Maaf Pak Yep, revisi untuk saham yang saya tanya kemarin bukan GPRH tapi GPRA. Ditunggu analisanya, semoga Pak dan keluarga sehat. Terima kasih doanya. GPRA like invest karena kita juga invest. Tapi ini belum naik ya, relatif belum naik sih. Saham ini relatif belum naik. Oke, kita lihat dari fundamentalnya belum ada perubahan ya sepertinya. Ini ada koreksi di kuartal 2 ya, tetapi untuk tahun ini kemungkinan besar sudah di atas 90 miliar untuk laba bersih. Dan itu organik dari operasionalnya ya 134. Perkiraan kami masih di angka 130 ya untuk operasional tahun ini. Dan untuk revenue-nya masih tumbuh 500. Secara margin ini juga masih bagus, belum ada perubahan sih ya. Belum ada perubahan. Oke.
masih layak invest, silakan Anda cari. Oke, ini apa nih? Ada tanya. Baik, sudah saya bahas semua apa yang ada. Oh ini, ada apa ini? Buat yang minta tolong analisa, kalau nulis kode emiten itu huruf kapital, masa buka ditulis buka. Udah dibantu gratis, mbok jangan nyusahin yang bantu. Itu lagi BRBPT. Oke. Ya, saya mengharapkan ya seperti itu ya. Ketika kita berkonsultasi baik itu di Ftalk maupun di layanan, misalkan Anda member, pastikan Anda berkonsultasi dengan baik dan benar dalam cara menyampaikan, karena nanti jawabannya bisa ya menyesuaikan pertanyaan gitu ya, menyesuaikan konsultasi yang Anda berikan. Sehingga kalau menulis ada baiknya memang diteliti terlebih dahulu, dibaca terlebih dahulu apakah kode sahamnya sudah benar, apakah pertanyaannya sesuai dengan apa yang saya ingin tanyakan gitu ya. Jangan sampai konsultasi itu iseng, cuma pengen aja tanya gitu, jangan gitu ya. Gitu, kalau bisa memang tanya itu memang ada kepentingan, saya mau invest, saya mau trading gitu, supaya sama-sama ini enak lah ya. Saya menjawab enak, Bapak Ibu juga dapat jawaban yang enak juga gitu tentunya ya. Saya sampaikan ini untuk siapapun, mau itu member ataupun tidak member, hanya penonton di Ftalk, nggak masalah. Nggak perlu juga ikut di Advisor kalau Anda memang tidak perlu dan mungkin tidak mampu, tidak perlu dipaksakan. Anda bisa berkonsultasi secara gratis di Ftalk. Jadi kemarin ada yang nanya, pas konsultasi, saya tuh pengennya konsultasi dengan Pak Yev, ya, gitu. Kalau Anda mau konsultasi dengan Pak Yev, tanya aja di Ftalk, gratis, nggak perlu bayar, ya. Cukup menyampaikan dengan baik dan benar, ya, supaya nanti jawabnya juga enak, ya. Kalau Anda pengen konsultasinya dengan saya, nggak perlu join, malahan, ya kan, gitu. Baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide di Ftalk malam ini. Silahkan tulis kembali apa saham yang Bapak Ibu ingin konsultasikan. Berikan keterangan, berikan penjelasan tujuan Anda untuk apa. Jangan abu-abu, kalau tradingnya trading, kalau investnya invest, supaya nanti jawabannya sesuai dengan yang diharapkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Silahkan dianalisa lagi buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan dengan baik dan konsisten, disiplin. Selamat malam dan selamat beristirahat.